Tribun Kaltim kedatangan tamu istimewa yaitu Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur, Bang Rusman Yaakob. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih berpuasa kita, Bang. Alhamdulillah. Ya, Bang Rusman Yaakob ini juga sekaligus sebagai Ketua DPW P3 Kalimantan Timur. Bagaimana membangun sebuah komunikasi politik untuk bisa sampai nanti pada event puncaknya, yaitu di 2024, karena kita tahu di 2024 itu ada momentum pileg, kemudian pilkada, kemudian pilpres. Hari ini Kalimantan Timur itu tentu menjadi punya magnetik sendiri begitu, baik dari spektrum politik maupun ekonomi dan lain sebagainya. Pergaulannya sudah bukan lagi pada tingkat lokal lagi, tapi dia naik menjadi pergaulan internasional. Selamat pagi Tribuners sekalian. Hari ini Tribun Kaltim kedatangan tamu istimewa yaitu Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur, Bang Rusman Yaakob. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih berpuasa kita, Bang. Alhamdulillah. Ya, Bang Rusman Yaakob ini juga sekaligus sebagai Ketua DPW P3 Kalimantan Timur. Kita akan berbincang-bincang tentang persiapan pelaksanaan pemilu 2024 yang hari ini sudah digodok, Bang, ya. Dalam artian digadang-gadang bakal diselenggarakan 2024 pileg, pilpres dan pilkada, Bang, ya. Yang akan kita lakukan secara serentak. Nah, kita mau tahu nih bagaimana persiapan kemudian strategi partai P3 untuk menjemput penonton di politik di beberapa bulan depan. Mungkin Bang Rusman bisa diawali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama tentu saya menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan untuk berdiskusi pada kesempatan ini. Jadi Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Timur hari ini memang dalam fase di mana kita melakukan konsolidasi organisasi. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di bulan akhir tahun 2020 yang lalu di Desember itu P3 melaksanakan muktamar dengan sistem lain dari itu dengan sistem zonasi. Ada 10 zona pelaksanaan muktamar termasuk di Samarinda untuk wilayah Kalimantan. Nah, dari situ selesai pelaksanaan muktamar ini berlanjut sekarang pasanya di mana melakukan konsolidasi untuk musyawarah wilayah se-Indonesia, dan itu sesuai dengan template yang sudah dibangun atau disusun oleh DPP, itu nanti berakhir di Juni ini, bulan Juni ini. Nah, sehingga memang bagi Partai Persatuan Pembangunan itu tahun ini adalah tahun konsolidasi, karena target ke DPP dan sampai kepada struktur paling bawah itu nanti akan berakhir konsolidasinya di Desember 2021 ini, yaitu berakhir di pengurusan tingkat kelurahan atau desa, atau disebut dengan pengurusan rapi atau pengurusan di desa sampai nanti terbentuk tanah rapi dan lain sebagainya. Jadi tahun ini memang adalah tahun konsolidasi bagi Partai Persatuan. Sejauh ini sudah ada komunikasi politik dengan partai-partai yang lain? Ya, kalau itu mengalir saja. Mengalir. Di tingkat DPP sendiri sekarang mungkin teman-teman saya kira juga terhubung bisa selalu update itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Ketua Umum kami, Pak Soeharto Monoarfa, melakukan safari politik, silaturahmi politik, misalnya dengan mendatangi atau bersilaturahmi dengan partai-partai politik yang keislaman, keagamaan itu seperti silaturahmi dengan PKS dan lain sebagainya. Bahkan terakhir sudah juga bersilaturahmi dengan Golkar, PDIP, dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya muaranya adalah dalam rangka
membangun sebuah komunikasi politik untuk bisa sampai nanti pada event puncaknya itu di 2024, karena kita tahu di 2024 itu ada momentum pileg, kemudian pilkada, kemudian pilpres. Jadi saya kira itu semuanya partai politik saya kira bermuara ke arah situ di kontestasi politik di 2024. Kalau boleh Bang, sedikit bocoran, kan muktamar sudah selesai Bang. Ada penekanan nggak, maksudnya ada atensi nggak dari pusat, mengingat bahwasannya publik nasional kan lagi menyorot Kaltim nih Bang. Apalagi dengan kondisi kita yang hari ini menjadi calon ibu kota negara. Apakah ada penekanan khusus, atensi khusus, sekaligus power atau supply tambahan gitu Bang untuk ya, fokus di pilkadanya? Ya, kalau itu pasti, karena tentu hari ini Kalimantan Timur menjadi satu fokus ya, menjadi fokus perhatian dan sekaligus sebagai lokus bagaimana membenahi mempersiapkan infrastruktur politik itu sendiri maupun yang lainnya, sehingga menurut saya memang hari ini Kalimantan Timur itu tentu menjadi punya magnetik sendiri begitu, baik dari spektrum politik maupun ekonomi dan lain sebagainya. Saya kira itu dengan sendirinya karena Kaltim ditetapkan atau ditunjuk sebagai calon ibu kota negara. Nah, dari itu saya kira memang Partai Persatuan Pembangunan baik di tingkat DPP tentu ada perhatian khusus, ada atensi khusus untuk Kalimantan Timur, karena biar bagaimanapun Kalimantan Timur nantinya akan menjadi sebagai paling tidak mengganti posisinya DKI hari ini, bakal mengganti posisi DKI hari ini sebagai ibu kota negara. Tentu sebagai ibu kota negara maka masyarakat Kalimantan Timur itu menjadi sebagai masyarakat internasional, artinya pergaulannya harus diarahkan menjadi masyarakat internasional. Jadi pergaulannya sudah bukan lagi pada tingkat lokal lagi, tapi dia naik menjadi pergaulan internasional. Sehingga itu memang harus disupport, harus diperkuat dalam rangka menjadi sebagai ibu kota negara, karena pasti akan menjadi buah hati. Kondisi terkini dan terupdate di Partai Pembangunan sendiri untuk di daerah-daerah, bagaimana struktural partai Bang? Ya, ini sekarang kita dalam posisi proses konsolidasi. Ya. Insya Allah nanti tanggal 4 Juni itu akan dilaksanakan musyawarah wilayah, musyawarah wilayah ke-9 untuk dalam rangka memperkuat struktur organisasi kepartean. Kemudian setelah itu lanjut nanti untuk melaksanakan musyawarah cabang tingkat kabupaten kota. Targetnya itu Juli, Agustus, September. Target September itu selesai untuk musyawarah cabangnya, dan sampai jenjang sampai kepada anak cabang, dan secara simultan itu juga anak cabang akan tersusun dengan sampai pada pengurus pelatih. Dan sehingga memang seperti yang saya sebutkan di awal bahwa tahun ini adalah proses konsolidasi kita, sehingga target akhir tahun untuk syukur-syukur kita bisa sebelum akhir tahun sudah selesai. Nah, karena banyak tugas-tugas kepartaian yang menanti. Pertama itu akan ada verifikasi partai politik, sesuai dengan hasil Mahkamah Konstitusi kemarin, bahwa partai politik yang sudah lolos dan sudah diverifikasi di 2019 yang lalu, maka dia di 2024 tidak lagi melalui proses verifikasi faktual, cukup dengan verifikasi administrasi. Tapi namun demikian tentu kita akan memperbaiki, memperbarui, kemudian
persyaratan administratifnya sebagai partai politik peserta pemilu depannya, karena tentu dengan aturan yang baru dan lain sebagainya ini kemudian kepengurusan yang baru, maka itu harus didaftarkan ke sipolnya, sistem informasi partai politik yang dibuat oleh KPU maupun Eskampol itu sendiri. Bisa dikatakan 2021 ini jadi momentum partai-partai politik untuk starter ya Bang. Oh iya. Starter gas, ngecek kendaraan jadi, politik yang ke depan. Pada saat itu semua partai politik itu ibaratnya itu mengecek semua servis lah, memasukkan di dalam satu bengkel itu, kemudian dicek semua engine-nya seperti apa, kemudian ada nggak yang sinjal atau yang rusak ganti dulu kan. Kira itu biasa, itu siklus 5 tahunan. Saya kira di partai politik itu sudah suatu hal yang biasa dan lumrah, termasuk proses pergantian dan lain sebagainya, karena itu memang adalah siklus 5 tahunan atau organisasi kepengurusan. Oke, kalau berbicara bergaining politik, apa yang dijual atau jadi model di P3 sendiri? Ya kalau kita ini kan memang sejak kelahiran Partai Persatuan Pembangunan, semua orang tahu bahwa P3 itu adalah prinsip perjuangannya adalah amal ma'ruf nahi munkar. Artinya bahwa Partai Persatuan Pembangunan itu adalah concern kepada bagaimana memperjuangkan sebuah kebenaran, kemudian mencegah kemungkaran yang terjadi dalam tapi dilihat dari perspektif politik. Perspektif politik itu apa? Yaitu bagaimana menghasilkan kebijakan yang betul-betul kebijakan itu didasari kepada bagaimana nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang bersandar dan berlandaskan nilai-nilai agama dalam hal ini konteks Islam. Nah, kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang konteks keagamaan dalam hal ini konteks Islam, saya kira itu Islam yang rahmatan lil alamin, yang demi kebaikan dan kebenaran seluruh umat itu, tanpa tidak hanya difokuskan kepada kepentingan umat Islam semata, tetapi itu betul-betul untuk kemaslahatan negeri, kemaslahatan bangsa dalam konteks itu. Lalu yang kedua adalah kita berjuang untuk melawan kemungkaran. Melawan kemungkaran itu adalah hal-hal yang bisa mencederai, hal-hal yang bisa merusak sendi-sendi atau nilai-nilai moralitas kebangsaan. Itu yang menjadi concern kita selama ini. Maka itu tagline kita hari ini itu adalah merawat persatuan dengan pembangunan, karena menurut pandangan P3 adalah persatuan itu akan bisa terwujud dengan baik kalau semuanya bergerak untuk mengarah kepada kesejahteraan. Kesejahteraan itu tidak bisa tercapai begitu saja, tentu harus dibangun. Bagaimana cara membangunnya adalah tentu dengan resources yang kita miliki. Semua harus kita gerakkan, semua harus bersama. Tapi tentu dengan dilandasi dengan nilai-nilai dan norma-norma agama, norma kesusilaan, norma-norma adat istiadat dan kebudayaan yang sesuai dengan konteks kebangsaan kita. Nah, itu yang menjadi landasan kita. Sehingga maka itu oleh Ketua Umum kami Pak Suhartono Arfa membuat satu tagline bahwa membangun Indonesia, membangun persatuan di Indonesia ini dengan pembangunan. Hanya dengan pembangunanlah kita mampu melahirkan satu keutuhan, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa ini. Tapi itu tadi dengan catatan pembangunan yang memiliki yang dilandasi dengan norma agama, norma budaya, etika dan budaya segala macam. Kalau kita merefleksi sejenak tiga tahun kemarin, kalau tinggal dikoreksi Bang, pada saat itu pada pilkada 2019 P3 itu ke
dari pasangan ini ya Pak, Jaan Ya. Ferdian. Hari ini kan pemenangnya kan ada Pak Isran Hadi. Ya. Nah sejauh ini kan berarti ada di luar pemerintahan. Ya. Bagaimana catatan Anda di pemerintahan lagi dalam ini? Ya, kalau di kita kan sebetulnya tidak mengenal yang namanya oposisi absolut, ya. Dan saya kira apa namanya sistem perpolitikan kita tidak mengenal yang namanya itu. Kita mengalir saja, meskipun misalnya dalam bagian dari itu bagi P3 adalah selalu prinsipnya adalah menegakkan amanat ma'ruf nahi munkar. Kalau memang pemerintah itu kita melihat bahwa kebijakan dan programnya itu betul-betul dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian dalam rangka kemaslahatan umat, P3 pasti mendukung. Ya. Tetapi pada saat yang sama P3 juga akan tampil memberikan koreksi, memberikan kritik, tetapi tentu koreksi dan kritiknya tidak untuk membantai atau menjatuhkan dan lain sebagainya, tetap kritik. Jadi apa namanya, kita itu selalu menggunakan pendekatan kritik yang konstruktif. Siapapun rezim yang berkuasa. Jadi tidak misalnya kalau misalnya bukan kita tidak mengusung lantas kita berdiri tegak berhadapan, tidak gitu. Jadi itu prinsip yang selama ini menjadi menjadi karakter bagi Partai Persatuan Pembangunan. Nah, terkait dengan pil yang ada sekarang, bagi kita kepemimpinan Isran Hadi yang memang selama ini menurut pandangan kami sudah sesuai dengan koridor yang menjadi prinsip dasar perjuangan kami, yang kami backup. Tetapi tetap juga kita kasih kritikan, masukan kepada beliau, karena menurut saya atau menurut kami di P3 itu memberi masukan, memberi koreksi, memberi peringatkan itu adalah bagian membangun itu tadi. Ya, bagian dari membangun itu, dan itu bagian dari ajaran agama. Yang penting itu tidak menjatuhkan, mengkritik dengan tanpa melalui etika yang pantas dan lain sebagainya. Sehingga yang paling penting bagi kami itu apa yang kami sampaikan, gagasan yang kami sampaikan, koreksi yang kami sampaikan itu dipahami secara utuh sehingga bisa memahami makna apa yang kami sampaikan. Itu jauh lebih penting. Bang, kalau bicara deskripsi politik tentang kekuatan di wilayah Bang, saya dapat bocoran bahwasanya basis P3 ini kemudian banyak sekali di Kutai Timur. Bisa dikasih tahu nggak di daerah mana aja selain Kutai Timur, kemudian bisa jadi basis yang besar buat ya. Kalau dari 10 kabupaten kota itu sebetulnya pemilih P3 itu ada semua di 10 kabupaten kota. Cuma memang kalau kita rujuk dari perolehan suara dan perolehan kursi di hasil pemilu 2019 yang lalu, memang Kutai Timur itu paling tinggi. Dia ranking tertinggi di Sekaltim, bahkan masuk nominasi nasional, karena kita mampu melahirkan 9 kursi di DPRD Kutai Timur, dan menjadi ketua DPRD di sana. Nah, kemudian yang kedua Berau. Di Berau itu kita juga menempatkan wakil ketua DPRD di sana. Bahkan sekarang alhamdulillah hasil pemilu kada 2020 tadi kami menempatkan kader kami sendiri, yaitu Pak Gabani sebagai sekretaris wilayah DPW Kaltim, menjadi wakil bupati. Nah, lalu selain di Berau itu ada Balikpapan, kemudian Samarinda sendiri, kemudian Pasir.
Tapi memang jujur pasir hasil pemilu 2019 itu mengalami penurunan. Jadi terjadi plus minus saja. Ya. Ada yang naik, Ada yang naik, ada yang turun. ada yang naik, ada yang turun. Tetapi secara jujur bagi kami, terutama saya selaku ketua wilayah, tentu ini menjadi cambuk bagi kami semua untuk lebih menuju 2024 ini untuk bekerja keras lagi bagaimana mengcreate sebanyak mungkin pemilih-pemilih. Pertama karena P3 itu sudah punya basis militan, meskipun basis militan itu bisa saja terjadi pergeseran karena ada proses alamiah, misalnya karena faktor usia dan lain sebagainya. Maka itu sekarang orientasi kami sekarang mulai geser bagaimana Partai Persatuan Pembangunan ini tidak lagi berkutat pada segmen-segmen terbatas, tetapi dia lebih meluaskan diri. Maka itu performa partai harus kami rubah. Performa partai harus dirubah yang menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan kekinian dengan misalnya mengakomodasi kemudian perjuangan partai juga perjuangan partai juga harus kita sesuaikan, artinya sesuaikan dengan konteks yang kekinian. Nah, sehingga misalnya bagaimana mengakomodasi anak-anak muda milenial dan lain sebagainya. Nah, maka itu kita siapkan betul, dan sekarang ini kita diinstruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat supaya kepengurusan ke depan itu betul-betul periode ini melakukan transformasi, artinya transformasi dalam kepengurusan penyegaran betul, bahkan bisa sampai mengakomodasi kepentingan anak-anak generasi muda dan anak milenial untuk masuk dalam kepengurusan, sehingga betul-betul itu terlibat di dalamnya. Nah, tentu kami harus siapkan itu semua, berbagai pendekatan, kemudian metode dan lain sebagainya, termasuk mungkin kami nanti akan menyiapkan bagaimana melakukan proses kaderisasi yang masif, yang cepat, tapi memiliki satu memiliki kuota politik. Memang bonus demografi 2030 ya di tangan milenial. Berarti ada platform yang disiapkan khusus buat mereka untuk menjemput kembali. Nah, kalau ini Bang, kalau berbicara dengan kekuatan, kita katakanlah kita tetap di pilkada Kalteng ini. Kursi di P3 mau dikoreksi kalau salah ya, di parlemen itu ada 4. Ya, di provinsi ada 4. Automatically kita masih kekurangan sekitar 7 ya. Dalam artian ini pasti akan dipastikan pasti kan? kita membangun komunikasi politik, membangun koalisi politik, dan saya kira itu sudah biasa kita lakukan. Karena saya kira hari ini meskipun cukup sekalipun sesuai dengan persyaratan pengusungan misalnya, saya kira tidak ada satupun yang survive sendiri gitu. Karena pilkada saya kira akan berbeda sekali dengan pileg. Maka seringkali kalau kita lihat dari pengalaman kita pilkada selama ini, seringkali itu kekuatan politik digabungkan atau digandengkan dengan individu personality calon. Personality calon. Nah, fakta menunjukkan bahwa seringkali itu kemampuan personality atau ketenaran personalitas itu jauh lebih berpengaruh sebetulnya. Kadang-kadang partai politik itu hanya menjadi sebagai kendaraan saja. Maka itu koalisi partai politik dalam rangka
pilkada itu sangat penting. Jadi meskipun mungkin secara persyaratan memenuhi untuk pengusungan pilkada, tetapi biasanya pasti juga mencari ini, karena kan bicara tentang pilkada itu tidak hanya sekedar kendaraan politik semata, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana melahirkan kemenangan di dalam proses pemilihan. Maka itu kan perlu sinergi kekuatan. Bicara personal itu tadi Bang, ada cita-cita nggak kader P3 yang tampil menjadi sosok di pilkada, khususnya di kader? Oh iya, saya kira Atau Bang Rusman? Ayo. saya kira partai politik itu dibentuk dengan tugas sucinya adalah salah satunya adalah bagaimana menyiapkan kader kepemimpinan. Nah, oleh karena itu partai politik itu sebetulnya dibentuk untuk ditugasi untuk membentuk, melahirkan kepemimpinan, kepemimpinan kalau dia dalam konteks daerah, kepemimpinan daerah, dia kalau misalnya ditekan konteks nasional, dia akan melahirkan kepemimpinan nasional. Jadi tugas utamanya, salah satu tugas utamanya partai politik itu adalah, jadi kalau misalnya di tingkat daerah, katakanlah misalnya P3, apakah ada? Pasti. Tinggal persoalannya adalah bagaimana peluangnya untuk bisa tampil, dan tentu harus melakukan komunikasi. Komunikasi, karena politik itu tanpa komunikasi maka tidak ada artinya. Karena politik itu pasti yang diutamakan adalah komunikasi politik. Karena di situ ininya, dan disitulah politik seninya di situ. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Anda tadi bahwa apakah ada kader P3 untuk ditentu, bagi P3 menyiapkan kader. Kami punya banyak kader. Nah, tinggal nanti bagaimana kondisi realnya di lapangan. Itu kan membangun komunikasi. Nah, kan gitu. Banyak, dan itu memang tugas kami gitu. Untuk mencetak kader untuk bisa ditampilkan menjadi pemimpin daerah, pemimpin nasional, dan lain sebagainya. Berbicara pemimpin tadi Bang, pemimpin tadi. Kaltim itu butuh pemimpinan seperti apa gitu? Mungkin Kaltim ini apa yang mesti dibangun sebenarnya di Kaltim? Ya. Secara game desain ya. Ke depan saya kira memang Kaltim membutuhkan sosok pemimpin yang visioner. Kenapa? Karena mau tidak mau Kaltim ke depan itu akan menjadi ibu kota negara. Atau paling tidak minimal menjadi penyangga ibu kota negara. Minimal penyangga ibu kota negara. Kalau kita lihat keinginan pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara ke kawasan Kalimantan Timur, terlepas nanti bahwa kawasan ibu kota itu akan berdiri sendiri atau bagian dari Kalimantan Timur misalnya, itu soal teknis. Kita lihat berikutnya. Tetapi menurut saya Kaltim ke depan itu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ketika itu memang Kaltim menjadi ibu kota negara atau minimal menjadi penyangga ibu kota negara, maka pemimpin yang ke depan adalah pemimpin yang visioner. Artinya dia mampu menjawab tantangan zaman paling tidak 5 tahun ke depan. Di mana yang kita tahu Pak Jokowi misalnya sudah mendeklar bahwa kawasan ibu kota negara baru itu yang ada di daerah provinsi Kalimantan Timur itu adalah mau dijadikan sebagai percontohan smart city dari dunia gitu. Anda bisa bayangkan gitu. Artinya kan bisa mengalahkan Amerika jadinya kan gitu. Visioner itu ya Bang. Maka itu sebagai ibu kota, sebagai minimal sebagai penyangga itu, ya menurut saya rujukan kita ke situ. Rujukannya ke situ seperti apa? Maka itu ke depan Kalimantan Timur itu tidak lagi hanya sekedar melangkah, tetapi dia harus melakukan lompatan. Harus melompat gitu loh, harus jam gitu. Jamnya itu juga jamnya bukan 1 meter 2 meter.
harus betul-betul. Maka itu ketika itu harus melompat jauh ke depan, fondasinya harus kuat. Kepemimpinan harus kuat. Kemudian kepemimpinan mampu meyakinkan masyarakat gitu. Karena kalau tidak ditopang oleh penyaga itu ya susah juga. Maka itu pemimpin ke depan itu kepala daerahnya harus kuat. Pemimpin ke depan itu harus kuat. Kuat dari segi wawasan, kuat dari segi visi, kuat dari segi dukungan politik. Sejauh ini ada nggak bang solusi yang begitu di KPU? Saya kira ada. Ada ya, nggak perlu transfer dari pusat ya. Saya kira ada. Tinggal dibuka kerannya, kemudian kalau perlu nanti ada metode tersendiri. Closing membuat persiapan ke sana napas panjang itu. Memang ini apa namanya semacam memerlukan sebuah nafas yang panjang gitu. Karena kenapa? Tapi kita sudah mulai kemarin di 2019. 2019 sudah tahu bahwa sudah bersamaan. Nah tentu bagi partai politik termasuk Partai Persatuan Pembangunan tentunya mengevaluasi dinamika prosesnya yang kemarin pemilu 2019 yang betul-betul beririsan begitu. Nah apalagi nanti yang ke depan ditambah lagi, kalau kemarin kan tidak ada pilkada mengikutinya, hanya pileg dan pilpres. Nah sekarang ada pilkada, maka itu menurut saya memerlukan energi yang kuat, energi yang besar, kemudian daya tahan, stamina yang harus betul-betul kuat, kemudian strategi yang mumpuni, strategi yang itu. Jadi ke depan itu memerlukan stamina yang kuat, kemudian memerlukan kekuatan, energi yang besar, dan yang ketiga tadi adalah strategi. Maka tiga hal ini harus menjadi PR terbesar untuk diracik, untuk diformulasikan sehingga menghadapi 2024 itu secara by step itu bisa, karena ini kan long time gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Bang Rusman. Jangan jalan-jalan mampir. Oh iya. Saya malah berterima kasih Tribun mengundang saya untuk bicara ini, dan saya kira tidak terbatas pada persoalan politik semata, mungkin ada konteks yang lain. Kita bisa undang Bang Rusman kembali, Tribuners. Itu saja dari saya, Fahri Mayupa. Kita akan ketemu lagi di perbincangan kita dengan topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.